Bismillahirrahmanirrahim. Bos, pesan saya ini kepada para pengurus, coba dipikir secara nalar. Karena pengertian di dalam jamaah itu, kita itu nggak boleh berpikir, kan begitu kan? Padahal yang pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akalnya itu tetap harus berpikir, gitu ya, harus berpikir. Ini jadi jangan menyerukan hal-hal yang bid'ah. Jangan menyerukan hal-hal yang ini kan nggak boleh. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul diwajibkan oleh manusia. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Rasul diharamkan oleh manusia, itu kan membuat hukum sendiri. Nih, ini para pengurus ya. Jangan mensyaratkan hidup itu harus berbeat. Jangan ngoprak-ngoprak untuk infak persenan. Kalau untuk fakir miskin, yatim piatu, itu memang yang diperintahkan. Tapi kalau persenan disetorkan ke pusat sebagai penyaksian tentang kejamaan kita terhadap Bapak Imam, itu nggak ada dalilnya. Mau dicari dibolak-balik di mana kalau ada infak persenan itu nggak bakalan dapat dah. Nah, ini untuk para pengurus itu jangan diserukan lagi. Terus jangan menyerukan ngajak orang supaya sambung tertib terus didoktrin begini-begini, jangan. Karena kita sebagai manusia gitu ya, manusiawi juga, kalau ada hal-hal yang nggak pas, contoh orang tua kita dianggap kafir kalau tidak sesuai dengan golongan kita, masa iya sih? Ya nggak mungkin. Nah, itu hati nurani pasti ada pertanyaan. Pada saat kita umroh, siapapun itu yang umroh, sekian juta orang, masa mereka nggak bener dulu, masa yang lain nggak bener, apa iya? Masa yang bener cuma satu orang ini dari guru-gurunya. Kan kita punya hati nurani. Coba berpikir realistis, apakah benar ulama penampilannya seperti itu? Apakah benar seorang pemimpin di satu golongan itu kerjanya seperti itu? Kurang memberikan contoh yang baik, kehidupan secara syariah Islamnya kurang sesuai gitu. Itu hati nurani kita biasanya bisa berbisik juga gitu. Yang dulunya kita nggak tahu yang namanya apa itu manhaj, apa itu akidah, apa itu muamalah. Ini kita baru tahu setelah keluar dari jamaah. Banyak di antara kita sesama jamaah saja rusak muamalahnya karena kita nggak tahu muamalah. Banyak jamaah yang akidahnya rusak. Katanya jangan jin-jinan. Banyak jamaah yang jin-jinan. Bahkan di pusat sana ada yang jin-jinan. Yang silat apa, halus, yang lambaran apa segala macam. Itu masuk kategori jin-jinan. Dan mungkin masih bisa saya uraikan satu persatu yang mana nasihat keimaman, nasihat pusat itu tidak qaulun wa fi'lun, tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Kadang mereka menerobos lampu-lampu itu dia. Kadang mereka menerobos batasan-batasan itu dia. Contoh, larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah. Tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah disuruh minjam uang ke pusat. Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, udah jelas-jelas ini riba. Menandakan kita itu nggak tahu ilmu. Kita nggak tahu apa, selama ini cuma doktrin. Coba, selama 4 tahun Bapak dalam jamaah, selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh. Hanya itu aja. Kita nggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik. Cara yang namanya kaidah-kaidah masalah di dalam fikih itu bagaimana, di dalam akidah itu bagaimana.
yang furu'iyah bagaimana, yang ada di dalam jamaah itu jelas nggak ada yang namanya keilmuan. Nggak ada keilmuan. Contoh masalah sholat saja, takbir, atau mungkin sholat yang lain-lain, amalan-amalan yang lain. Itu kita nggak melihat bahwasanya ada tinjauan di dalam hadis. Beberapa para sahabat berselisih di dalam masalah ini, masalah amalan, masalah mungkin contoh mengangkat tangan ketika takbir. Mereka ada yang begini, ada yang begini. Nah, kita hanya menunggu dari pusat penyeragaman. Istilah apa yang kayak gini? Ini tidak dikenal di dalam para tulabul ilm. Nggak ada yang namanya penyeragaman pusat. Berarti ketika diseragamkan, umpamanya diseragamkan oleh imam di atas sejajar dengan telinga, berarti yang sejajar pundak salah dong. Ini yang perlu kita jelaskan kepada jamaah, dan masih banyak lagi. Kita hanya menggaungkan Quran hadis, tapi sesungguhnya amalan kita bukanlah Quran hadis. Pada awalnya saya dan masa keluarga saya tidak merasakan ada kejanggalan-kejanggalan, bahkan merasa Islam Jamaah itu paling tol, paling bener, paling masuk surga sendiri. Bahkan sampai punya kepahaman di luar Islam Jamaah waktu itu hukumnya ya masya ibadah sampai baduke gosong itu tidak diterima. Itu paham yang di Islam Jamaah yang sempat saya terima waktu itu. Akhir-akhir ini berhubung medsos atau ya sarana informasi sudah tidak bisa terbendung, kemudian saya dan ya sebagian rekan-rekan mengkonsumsi ceramah-ceramah dari luar Islam Jamaah. Padahal itu dilarang keras sama para pengatur imam itu ya melarang keras orang-orang yang di dalam Islam Jamaah itu untuk mengkonsumsi, mendengarkan atau memperhatikan ceramah-ceramah dari orang-orang di luar Islam Jamaah. Justru dari situlah saya ada misteri. Kenapa kok tidak boleh? Padahal kalau Nabi memberikan benar cariah ilmu atau sampai akhir hayatmu atau sampai walau karena bisin sampai di negeri Cina sana jauh. Artinya Nabi saja memberikan kesempatan yang luas untuk mencari ilmu. Tapi di dalam Islam Jamaah betul-betul dibatasi. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi saya mendengarkan kajian-kajian di ustadz di luar Islam Jamaah yang alhamdulillah itu lebih berbobot ilmunya, lebih mengerti ilmu-ilmu penunjang dari menerjemahkan Quran hadis. Di dalam Islam Jamaah itu tidak diajarkan ilmu fikih, ilmu balaghah. Bahkan tahfidz Quran itu saja dilarang sekarang. Bahkan tidak diajarkan ilmu atau bahasa Arab juga tidak. Pondok segede di Islam Jamaah di Diri itu semua pondok Islam Jamaah tidak diajarkan bahasa Arab, sehingga mereka semua ya mengkonsumsi doktrin-doktrin yang sudah ditentukan dari pusat. Alhamdulillah saya dan beberapa rekan dari Blitar dan saudara-saudara saya itu mengerti bahwa ini ada pembelokan makna, ada pemotongan, ada modifikasi ayat, sehingga keluarlah beberapa hampir sekitar 78 orang kalau dengan beberapa kakak itu keluar dari Islam Jamaah karena ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam jamaah. Dulu pada waktu di Islam Jamaah kami sangat dilarang untuk bertanya, bergaul dengan ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Ketika saya kembali dari Mekah Madinah, saya mulai ikut kajian-kajian di luar Islam Jamaah. Ada kajian Muhammadiyah saya ikut. Itu yang isi LC, Ketua Muhammadiyah, Ketua MUI, orang-orang hebat, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Kemudian saya berkonsultasi
dengan ustadznya, dengan kiainya, semakin saya banyak berkonsultasi, saya semakin yakin bahwa di Islam Jamaah Lemkari adalah ajaran yang sesat, ajaran yang busuk, ajaran yang menyimpang. Walaupun di Islam Jamaah dalam beribadah berdasarkan Quran dan hadis, memang, tapi itu yang salah adalah penafsirannya. Quran hadis Mangkul Nur Hasan, Quran hadis Tafsir Nur Hasan, jelas banyak yang disimpangkan, terutama bab keamiran, bab jamaah. Contoh dalil yang disimpangkan dalam Al-Quran, dalam surat ada yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Islam Jamaah mengartikan kalau ulil amri adalah imam pengurus mereka yang ada di Kediri. Itu yang jelas salah. Padahal ulil amri adalah pemerintah yang sah dari tingkat RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, itu presiden yang punya kuasa, itu adalah ulil amri yang sebenarnya. Karena kita hidup di masyarakat harus taat dengan aturan di masyarakat. Ya, ini. Jadi terus kepada para umat muslim secara umum. Jadi kalau kita sekarang ada yang lagi viral tentang Pondok Al Zaitun itu kan ya. Nah, ini apa namanya, kalau mau dibandingkan dengan Islam Jamaah, kalau Al Zaitun ini gentle, artinya saya punya keyakinan begini disampaikan. Kalau di dalam jamaah itu nggak gentle, bedanya seperti itu. Nah, walaupun ya lebih parah Al Zaitun mungkin ya, tapi lebih gentle Al Zaitun gitu ya. Nah ini jadi apa namanya, jangan sampai anaknya itu jangan sampai tertipu dengan casing yang bagus di dalam Islam Jamaah, gitu ya. Tapi ajarannya itu keliru, nanti putuslah persaudaraan, family, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Itu akan terjadi seperti itu kalau memahami doktrin yang ada di dalam Islam Jamaah. Pokoknya nggak usah kepengin, gitu ya, nggak usah kepengin, nggak usah mengagumi apa namanya ajaran yang ada di dalam Islam Jamaah ini kepada umat muslimin secara umum gitu tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.